Firman Tuhan hari ini kita terambil dari Lukas 8 40-56. Saya akan bacakan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semuanya menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa akan menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakunya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari aku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya, menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, janganlah engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan anak itu serta ibunya. Semua orang menangis meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tertidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anakku, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kisah dari Lukas 8 ayat 40 sampai 56, ada dua pribadi yang akan kita pelajari, di mana tentang Yairus kepala rumah ibadat dan perempuan pendarahan 12 tahun lamanya. Dua kisah ini adalah kisah yang menceritakan mujizat yang luar biasa, yang spektakuler yang Yesus lakukan. Di mana yang satu adalah anak kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, yang sudah meninggal anaknya. Yang kedua adalah perempuan pendarahan 12 tahun, yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Dua kisah ini kisah mujizat yang spektakuler yang Yesus lakukan. Dengan kata lain adalah mujizat yang mustahil, yang tidak mungkin, yang satunya meninggal, yang satunya pendarahan 12 tahun. Ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia, di luar kesanggupan manusia. Tetapi Yesus pun masih bisa melakukannya. Sama dengan kehidupan kita. Apa masalah yang mungkin mustahil? Mungkin keadaanmu hari ini sulit untuk tertolong. Mungkin kondisimu sulit untuk dipulihkan. Mungkin sakitmu sulit untuk disembuhkan. Keuanganmu kronis tidak bisa dipulihkan. Bisnismu tidak bisa dipulihkan. Dengar. Keadaanmu seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Keadaanmu seperti Yairus, di mana anaknya sudah mati. Tetapi Yesus masih bisa membangkitkan anak Yairus. Yesus masih bisa menyembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun. Yesus juga masih bisa memulihkan hidupmu. Yesus masih bisa membuat mujizat atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas bisnismu, atas usahamu, atas sakitmu, atas semua apa yang terjadi di dalam hidupmu. Yesus masih sanggup melakukan mujizatnya untuk hidupmu.
Kabar baiknya adalah Yesus yang sama yang menyembuhkan Yairus, anaknya yang sudah meninggal, menyembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun. Yesus yang sama yang akan menyembuhkan dan memulihkan, yang membuat mujizat atas hidupmu. Tetapi apa yang membuat mujizat itu terjadi? Step-step, tahap-tahap apa yang perlu kita kerjakan? Apa yang dilakukan Yairus, apa yang dilakukan perempuan pendarahan 12 tahun ini menjadi teladan buat kita. Apa yang mereka lakukan sehingga mujizat itu bisa terjadi? Ada pesan yang baik dari Lukas ini, bahwa yang dilakukan oleh Yairus, yang dilakukan oleh perempuan pendarahan 12 tahun ini, biarlah menjadi teladan buat kita. Kita pelajari hari ini. Yang paling sedikit ada 5 tahapan atau 5 step yang dilakukan oleh Yairus dan perempuan pendarahan 12 tahun. Yang pertama adalah di ayat yang ke-41, Lukas 8:41. Maka datanglah seorang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Yang pertama ialah mendatangi Yesus dengan kerendahan hati. Saudara, kalau kita lihat status Yairus adalah kepala rumah ibadat. Yairus mempunyai jabatan rohani, Yairus mempunyai pangkat rohani yang begitu luar biasa. Namun Yairus mau datang kepada Yesus. Yesus yang hanya dikenal sebagai nabi. Yesus yang hanya dikenal sebagai anak tukang kayu. Yusuf anak tukang kayu. Tapi Yairus kepala rumah ibadat yang begitu tinggi jabatannya di Israel waktu itu. Dia mau datang menjumpai Yesus dengan kerendahan hati. Sehingga dia sambil sujud, dia memohon kepada Yesus. Hari ini saya berbicara, kalau engkau datang kepada Yesus ingin mendapatkan mujizat, ingin mendapatkan kuasanya, ingin dialirkan dalam hidupmu, jumpai Yesus, datangi Yesus, hampiri Yesus dalam kerendahan hati. Jangan saudara membawa atributmu yang hebat, pendidikanmu, usahamu, kepintaranmu. Tetapi hampiri Yesus dengan kerendahan hati. Yesus, tolong aku. Yesus, pulihkanku. Yesus, buat mujizat untuk aku. Aku tidak sanggup, Tuhan. Aku tidak mampu, Tuhan. Aku penuh kelemahan, aku bodoh. Akui kemanusiaan saudara. Kalau saudara menghampiri dengan kebanggaan, kesombongan, saudara pulang, saudara habis berdoa, saudara tidak akan mengalami mujizat. Tetapi ketika saudara menghampiri Tuhan dengan segala keterbatasan, kerendahan hati, mengakui keterbatasan manusia saudara, di situ mujizat terjadi. Di situ kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Di situ engkau akan dipulihkan dan terima mujizat Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat mereka mengalami mujizat dua pribadi ini? Yang kedua adalah Lukas 8 ayat yang ke-48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Perempuan pendarahan ini menjamah Yesus dengan muatan iman. Dengan kepercayaan penuh akan pribadi Yesus. Kuasa Yesus, kesanggupan Yesus akan membuat mujizat. Perempuan ini percaya penuh bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang besar dan itu sanggup mengalir dan sanggup menyembuhkan hidupku. Hari ini saya berbicara bahwa iman perempuan pendarahan 12 tahun itu iman yang luar biasa. Dia menjamah Yesus dengan pengharapan, dengan iman yang besar bahwa kuasa itu mengalir dan menyembuhkan dia. Dia yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dan iman itu yang menyembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun itu. Semua orang boleh menjamah Yesus. Tetapi hanya perempuan pendarahan 12 tahun ini yang menjamah Yesus dengan muatan iman sehingga kuasa itu mengalir.
Hari ini saya berbicara setiap kita. Hampiri Yesus, jamah Yesus, datangi Yesus dengan muatan iman. Percaya bahwa Yesus kuasanya sanggup menyembuhkanku, sanggup memulihkanku, hidupku sanggup dipulihkan, hidupku sanggup mengalami mujizat, hidupku mengalami pemulihan. Dan kuasa yang dari pribadi Yesus itu akan mengalirkan, memulihkan, dan menyembuhkan hidup. Hari ini saya berbicara bahwa kuasa itu bisa mengalir. Bukan sekedar sentuhan, bukan sekedar saudara datang kepada Yesus tanpa muatan iman, tanpa muatan pengharapan, itu akan semua sia-sia. Ketika saudara datang dengan Yesus, dengan muatan iman, dengan muatan pengharapan, bahwa kuasa Yesus sanggup menyembuhkan, bahwa Tuhan sanggup memulihkanku, bahwa ekonomiku sanggup dipulihkan, bahwa sakitku sanggup disembuhkan, dengan percaya penuh, dengan iman yang penuh, maka kuasa itu seketika mengalir dan terjadinya mujizat dalam hidup kita. Yang ketiga, saya tidak akan panjang lebar. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Hari ini yang ketiga adalah mengubah ketakutan menjadi percaya kepada perkataan Yesus. Saudara, yang membuat Yairus mengalami mujizat adalah dia mengubah ketakutannya menjadi percaya kepada apa yang dikatakan Yesus. Hari ini pun sama, ada kabar baik buat saudara. Jangan tenggelam dalam ketakutan, kekhawatiran, keraguanmu. Tapi ubahlah ketakutanmu, kekhawatiranmu. Percaya kepada perkataan Yesus. Pak, sekarang Tuhan Yesus tidak ada. Pak, Tuhan Yesus hari ini tidak berbentuk manusia yang bisa ngobrol. Tuhan Yesus tidak kelihatan. Tapi saya berbicara malam, siang, sore ini bahwa Tuhan Yesus mungkin tidak berwujud manusia, tetapi Tuhan Yesus bisa berkata-kata melalui firman-Nya. Ketika engkau mengalahkan ketakutanmu, ketika engkau mengalahkan kekhawatiranmu, engkau percaya kepada firman, perkataan Tuhan di dalam firman-Nya, maka kuasa yang sama hari ini akan membuat mujizat atas hidupmu. Kuasa yang mengalir di Yairus, kuasa yang mengalir perempuan pendaraan 12 tahun, kuasa yang sama itu akan mengalir karena engkau sudah mengalahkan khawatirmu, engkau sudah mengalahkan ketakutanmu, dan engkau mengubah untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya, maka mujizat itu menjadi milikmu. Saudara, apapun hari ini yang engkau takuti, itu akan melanda hidupmu. Tetapi ketika engkau melawan ketakutanmu, maka engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Dan engkau mengubah hatimu, hidupmu untuk percaya kepada janji firman Tuhan. Maka mujizat menjadi milikmu. Saya berbicara ini karena itu sangat penting. Yang keempat adalah Lukas 8 ayat 52. Semua menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tertidur. Yang keempat adalah memandang masalah yang besar itu untuk melihatnya menjadi kecil. Saudara, ketika kita ingin melihat mujizat Tuhan, cara pandang kita akan masalah itu harus berbeda. Ketika saudara memandang masalah itu, gambarkan seperti masalah itu kecil di hadapan Tuhan. Tuhan Yesusku sanggup menyelesaikan masalahku. Jangan saudara gambarkan masalah kita besar. Masalah kita luar biasa. Masalah kita sudah tidak tertolong. Tetapi hari ini saya berbicara bahwa
Kita harus mempunyai cara pandang yang berbeda. Anggap masalah itu kecil. Tuhan Yesusku besar. Tuhan Yesusku sanggup menyelesaikan masalahku. Sakitku itu gampang buat Tuhan untuk disembuhkan. Masalahku kecil. Aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu Tuhan Yesusku sanggup melakukannya. Membuat mujizat untuk aku. Karena ketika saudara memandang masalah itu kecil, kuasa Tuhan yang besar, mujizat Tuhan yang besar, maka masalah itu dibuat hilang dari hidupmu. Sakitmu itu hilang. Keadaanmu yang buruk itu hilang. Ekonomimu yang bermasalah itu hilang. Dan mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Hari ini saya berbicara. Ubah cara pandang kita. Ubah pola pikir kita. Kita punya Tuhan yang besar. Masalah itu kecil. Apa yang di dunia itu kecil. Apa yang keadaanku itu kecil. Buat Tuhan untuk melakukannya. Bagi Tuhan, Tuhanku sanggup untuk membuat mujizat. Oh, aku pasti disembuhkan Tuhan. Aku pasti karena masalahku itu kecil. Tuhanku sanggup. Apa yang dijanjikan firman Tuhan ini adalah hidup dan berkuasa. Yang kelima adalah Lukas 8 ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan itu dan berseru kepadanya, "Hai anak, bangunlah." Yang kelima adalah ketika saudara ingin menang dari masalah, ketika saudara ingin mengalami mujizat Tuhan, memerintah dengan otoritas, dengan kuasa Tuhan. Sadari bahwa kuasa itu dialirkan. Ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau dilahirkan baru, ketika engkau terima Yesus, Yesus ada di hidupmu. Ketika Yesus ada di hidupmu, kuasa itu juga ada di hidupmu. Dan ketika engkau menghadapi masalah, dengar, kuasa itu sudah ada. Engkau harus memerintah. Jangan sebagai orang yang takut. Jangan sebagai memerintah sebagai ragu-ragu, tapi merintah dengan percaya bahwa otoritas, kuasa itu sudah ada di dalam hidupmu. Karena Yesus ada di dalammu. Firman Tuhan katakan hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Kristus Yesus hidup di dalam kamu. Dengar baik-baik. Jangan Anda berkata yang buruk akan hidupmu. Perintahkan, hai masalah, aku perintahkan kau pergi. Hai sakit, aku perintahkan di dalam nama Yesus pergi. Hai keadaan ekonomi yang buruk, aku memerintah dalam nama Yesus pergi. Hai kekurangan, aku memerintahkan dalam nama Yesus pergi. Kebangkrutan, pergi dalam nama Yesus. Mulai menghardik, mulai memerintahkan. Otoritas kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Yesus sudah mengalirkan. Ketika engkau terima Yesus, kuasa itu mengalir. Ketika engkau percaya Yesus, ada otoritas. Ketika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan, engkaulah anak. Engkaulah ahli waris. Engkaulah yang berhak atas hidupmu. Engkau sanggup mengubah keadaanmu dengan perkataan. Memerintah. Yesus pun berkata kepada anak itu. Maka anak itu bangkit dari kematian. Roh itu masuk ke tubuh anak itu. Hari ini ketika engkau memerintah, kuasa Tuhan hadir. Membuat mujizat. Aku sembuh. Hai kankerku hilang dari tubuh. Aku sembuh. Kau katakan yang baik. Mujizat kuasa itu yakini sudah ada di dalam dirimu. Melalui mulutmu. Maka mujizat itu akan bekerja. Percayalah bahwa Tuhan yang sama yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Waktu kurang lebih tahun 2010, bapak saya secara tiba-tiba mengalami stroke, pecah pendarahan di otak. Jadi stroke bukan penyumbatan tapi pecah pendarahan di otak. Dan kesempatan hidup dokter bilang hanya
20%. Karena pecahnya darahnya yang keluar itu besar, kurang lebih 120 cc. Dan dokter itu berkata kepada saya, kalau aku punya uang, aku jadi kamu, aku akan bawa orang tuamu ke Singapura untuk berobat. Lalu waktu itu saya baru lulus dari sekolah teologi ya. Saya baru pulang ke Surabaya. Lalu saya bilang, saya memang tidak punya uang, tapi saya punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan papa saya. Singkat cerita, 2 minggu dokter melakukan segala upaya. Saya tiap hari saya berdoa, saya memperkatakan papaku sembuh, papaku bangkit, papaku mengalami mujizat Tuhan. Papaku sadar dari komanya. 2 minggu, papa saya sadar. Dokter bilang harus dioperasi. Dokter bilang harus dioperasi. Saya menolak, tidak. Saya percaya papa saya bisa sadar. Lakukan terbaik, saya akan berdoa, saya bilang sama dokter. Saya percaya papa saya akan sadar. Dan 2 minggu pas, papa saya sadar dari koma, stroke, pecah pendarahan. Dokter sampai terheran-heran, dia berkata, ini mujizat, ini miracle. Saya bilang, aku punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau saya mau bersaksi luar biasa, saya percayalah apapun keadaannya, apapun sakitmu, apapun kondisimu, percayalah kuasa Tuhan Yesus tetap sama dahulu sekarang. Tuhan Yesus berkati. Sukses selalu.